spesial kita kali ini adalah my sister, Margareta Astaman. Margie ini biasa disebut Margie, ini adalah seorang CEO dari Java Fresh. Bisa ceritain sedikit nggak, apa sih Java Fresh? Jadi Java Fresh itu adalah perusahaan ekspor buah segar asli Indonesia. Jadi kita bergerak dengan bidang-bidang seperti buah manggis, salak, kelapa, jeruk purut, dan sebagainya. Dan sejauh ini kita fokus ekspor ke 20 negara di dunia. Nah, mungkin teman-teman bingung ya, apa sih hubungannya buah-buahan sama fashion industry? Nah, dari semenjak berdirinya Java Fresh sekitar 7 tahun yang lalu ya. 7 tahun, benar. Nah, mereka para personel dari head office dari Java Fresh ini sudah menerapkan working from home. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol sama Margie, gimana sih mengenai working from home ini? Oke, ceritain dong apa aja sih keuntungan dari working from home ini? Jadi kebetulan kalau Java Fresh sendiri kita tidak ada operasional yang ada di head office atau di kota besar atau di Jakarta. Semua operasional kita, packing house kita itu adanya di daerah. Jadi ada di Tasik, kemudian juga Jogja, Banyuwangi, Bali, dan kemudian juga Payakumbuh. Nah, mereka semua itu sendiri juga tidak ada di kotanya sendiri, tapi juga justru malah di desanya. Artinya kaitannya dengan seperti itu adalah sebenarnya proses operasional, proses packing dan segala sesuatunya itu sebenarnya terjadinya itu justru di luar head office. Nah, sedangkan buat teman-teman di head office sendiri sebenarnya tidak terlalu banyak koordinasi yang harus dilakukan di antara kita sendiri. Lebih banyak justru malah koordinasi yang harus kita lakukan sama teman-teman di packing house seperti itu. Nah, dengan kita tidak harus masuk ke kantor setiap hari, itu membantu kita semua untuk lebih fokus nih gitu. Jadi nggak ada tuh misalnya kayak meeting yang diada-adain hanya karena kita semua lagi ada dalam satu kantor yang sama. Nah, yang kayak gitu itu nggak ada. Setiap meeting itu selalu jelas purpose-nya seperti apa, tujuannya seperti apa, dan kalaupun misalnya kita mau ngantor istilahnya, justru malah kita lebih banyak fokus, lebih banyak punya waktu untuk melakukan site visit, touring ke masing-masing packing house. Jadi si flexibility ini bisa menuntun kepada efektivitas yang lebih besar di pekerjaan ya, karena nggak harus ada protokol tertentu. Betul, betul banget. Tapi ada challenges-nya nggak sih untuk working from home ini? Oh, pasti ada ya, terutama kalau kaitannya dengan kita bicara working from home dari masa pandemi. Kalau dulu, kalau misalnya kita harus meeting dan sebagainya, kita masih bisa lah ketemuan sebenarnya gitu kan ya. Tapi sekarang kan enggak gitu, termasuk juga dengan kaitannya kegiatan-kegiatan kita sama koordinasi sama packing house gitu. Yang tadinya misalnya sebulan sekali kita bisa datang, kita bisa lihat operasional sekarang seperti apa, lagi ada kendala apa, panennya seperti apa. Ini sama sekali nggak bisa gitu. Artinya teman-teman petani, teman-teman packers yang ada di daerah-daerah yang mungkin secara koneksi internetnya juga tidak sestabil di Jakarta, lalu kemudian juga terlalu terbiasa pakai Zoom dan sebagainya, itu harus kemudian belajar menggunakan alat-alat itu untuk komunikasi sama kita. Nah, itu tantangannya salah satunya di situ sih. Oke. Terus kalau gimana caranya tuh biar tetap ngejaga ada team bonding gitu loh, ada konektivitas antara satu sama lain? Iya. Salah satu yang paling harus kita sadari adalah ada beberapa jenis komunikasi yang akibat kita work from home, yang akibat kita nggak ketemu secara langsung itu jadi hilang. Sokot basa-basi kecil yang misalnya ketika kita datang ke satu daerah seperti itu, kita makan bareng, kita ngobrol, nanya harinya gimana dan sebagainya, itu hilang. Lalu kemudian hal-hal yang biasanya itu terlihat dengan mudah, misalnya kayak tim Jakarta tuh lagi mau ekspansi ke Eropa ya misalnya dan sebagainya, itu dengan mudah informasinya sebenarnya tersampaikan ketika kita lagi ngobrol-ngobrol secara informal tanpa harus bikin satu rapat khusus. Nah, elemen-elemen ini nih yang harus kita sadari, ketika dia hilang harus bisa kita gantikan. Nah, itu makanya teman-teman dari Java Fresh juga selalu fokus setiap quarter meeting seperti itu, atau setiap berapa bulan sekali seperti itu, kita bikin satu acara khusus ngobrol-ngobrol bareng biarpun secara online sama teman-teman di packing house untuk sekedar update aja gitu. Kita lagi ngapain
ngapain sih, tim Jakarta lagi sibuk apa sih, kayak gitu. Kita lagi siapin fokusnya ekspansi seperti apa sih, dan bagaimana teman-teman di packing house juga bisa bantu kita di area-area itu. Nah, juga kemudian ada beberapa meeting yang kita bikin ya lebih santai seperti itu, nggak harus semuanya akhirnya meetingnya benar-benar ngomongin kerjaan dan sebagainya, supaya tetap kita semua ngerasa bahwa kita ada di satu tim yang sama, kayak gitu. Jadi kalau bisa aku simpulin itu, untuk menjaga tim bonding itu yang paling penting adalah komunikasi. Yes. Bukan cuman komunikasi kalau ada maunya aja, tapi kayak say hi, apa kabar, ngobrol-ngobrol juga penting, dan don't work in silo kali ya. Jadi orang tahu kita lagi ngapain gitu, nggak menghilang dari peredaran. Oke, thank you banget buat sharingnya. Sama-sama, terima kasih. Semoga bermanfaat ya teman-teman semua. If you have any questions or suggestions atau apapun itu, atau sekedar mau say hi dengan my sister, please leave your comment in the comment section below. Thank you so much for watching and see you at the next video. Bye! Bye-bye!